Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku akan melanjutkan kembali novel Kronik Pembunuhan Selma yang ditulis oleh Akhyat Sulhan. Pada minggu lalu, kita telah memasuki chapter 6 dan pada kali ini kita akan melanjutkannya di chapter 7. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita baca. Chapter 7. Itu adalah Kamis siang yang cukup damai. Aku sengaja membolos kuliah karena aku telah memutuskan bahwa pada hari itu, pukul 2 siang, bagaimanapun caranya, aku harus menculik Otis karena aku tidak bisa lagi memikirkan waktu yang lebih tepat. Selma kuliah dari pagi sampai sore, sedangkan kedai teh Semesta biasanya sudah agak ramai pada jam tersebut. Sehingga Rasta tentu tidak akan terlalu fokus mengawasi kucing itu. Aku sudah memastikan pola situasi ini selama beberapa hari terakhir. Dengan sabar dan penuh kehati-hatian, aku mengamati Otis dari gang sempit di seberang jalan menuju kedai teh Semesta. Dan ketika kucing itu keluar dari area kedai, aku segera berjalan melewatinya sambil membawa satu whiskas basah yang sudah kubuka sedikit bungkusnya. Ia langsung berjalan cepat mengikutiku dengan terpincang-pincang dan aku bergegas menangkapnya setelah kami berjalan cukup jauh dari kedai. Aku memasukkannya ke dalam keranjang kucing yang kubeli dari pet shop kemarin. Malamnya, sekitar pukul 20, aku membuka Instagram dan melongos Instastory Selma. Sesuai dugaanku, ia sangat resah karena kucingnya belum pulang. Ia meminta siapapun yang menemukan kucing itu agar menghubungi nomor yang ia tempelkan pada kalung si kucing. Beberapa kawannya menyarankan supaya ia menyewa jasa animal komunikator atau orang yang bisa berkomunikasi dengan binatang secara spiritual. Itu profesi baru yang agak aneh belakangan ini, menurutku. Tapi Selma percaya saja dan menghubungi seorang animal komunikator yang cukup terkenal di media sosial. Dan seperti dugaanku, usahanya sia-sia belaka. Sebab sang animal komunikator sekedar memberi informasi kalau Otis sekarang kedinginan dan merasa kesepian. Tersesat di daerah berair yang dibenci para kucing. Aku ingin tertawa membaca tangkapan layar Selma soal terawangan orang ini karena ia jelas-jelas ngawur dan pembual. Otis aman-aman saja di indekosku yang kering. Dan alih-alih kesepian, ia sepertinya cukup menyukai mainan bola yang kubelikan. Kalau animal komunikator yang ia hubungi betul-betul bisa menerawang perasaan si Otis, aku yakin sekali orang ini akan bilang bahwa keadaan Otis biasa-biasa saja dan bahwa Otis mungkin tidak memikirkan rasa khawatir pemiliknya. Aku sendiri pada mulanya cukup menyukai Otis karena ia tipikal kucing yang kalem. Bahkan di depanku yang baru ia temui, seakan-akan ia memilih tak peduli apakah aku berniat baik atau sebaliknya. Mungkin karena ia sadar kondisi tubuh yang cacat itu akan membuatnya sulit menarik cinta dari manusia. Dan demi bertahan hidup, tentu saja ia tidak bisa pilih-pilih hendak bersikap baik pada siapa. Namun beberapa jam kemudian, perasaan simpatiku kepadanya berubah gara-gara ia menghadiahku. Namun beberapa jam kemudian,
Perasaan simpatiku kepadanya berubah gara-gara ia menghadiahiku tahi berbentuk lonjong dengan bau yang membuatku ingin semaput. Tahi itu terenggok persis di atas bantal kesayanganku, sehingga aku pun begitu murka dan menyentil telinga Otis berkali-kali sampai ia mengeong-ngeong dengan nada tinggi. Aku lalu mengurung si kaparat itu di kamar mandi supaya ia merenungi perbuatannya dan menyesal. Kuikat lehernya dengan tali kekang khusus kucing yang kubeli dari pet shop dan kutambatkan pada keran air. Ia merengek sambil mencakar-cakar pintu kamar mandi hampir semalaman. Sementara di Instagram, Selma yang khawatir terus memposting foto kucing tersebut di Instastory, berharap seseorang akan membalas dan menunjukkan binatang itu ada bersamanya dalam kondisi utuh. Ia berjanji akan memberi hadiah kepada siapapun yang menemukan Otis dan bersedia mengembalikannya. Ketika aku melewati daerah Kedetes semesta besoknya, aku juga melewati dan mendapati selebaran-selebaran foto Otis disertai keterangan cirinya. Ditempel pada dinding-dinding toko dan tiang-tiang listrik bersama poster jasa aborsi dan jasa pembesar penis. Aku berencana untuk menahan kucing tersebut selama 1 minggu penuh, supaya kondisinya makin dramatis. Dengan begitu, adegan saat pertama kali aku memasuki hidup Selma akan berlangsung istimewa dan kuat. Aku yakin akan hal itu. Dan sampai saatnya tiba, aku hanya perlu menjaga Otis agar tetap sehat, sambil terus memantau akun Instagram perempuan itu. Namun, kucing cacat itu terus membuatku jengkel. Di hari kedua, ia mulai menyebarkan pipisnya kemana-mana dan membuat pesing seluruh kamar. Dan aku terpaksa mengurungnya lagi di kamar mandi. Lalu di hari ketiga, ia menjilati krim brownies yang kubeli sehingga aku refleks menendang perutnya. Pada hari keempat, Otis jatuh sakit dan aku menjadi panik. Entah kenapa, ia tiba-tiba mogok makan dan muntah dan tubuhnya kelihatan tak bertenaga. Aku khawatir karena kalau sampai Otis mati, otomatis rencanaku pasti gagal. Masalahnya, aku baru bisa membawa kucing tersebut ke klinik hewan pada hari kelima karena ada tenggat pengumpulan tugas dari seorang dosen dan ditambah pekerjaanku di pers mahasiswa yang sedang mendesak. Untunglah, Otis, meskipun kelihatan hampir tak tertolong, tetap tertahan dengan sisa-sisa tenaganya hingga aku sempat membawanya ke klinik. Dan betapa sial kami karena harus mengantri lumayan lama di ruang lobi bersama orang-orang yang juga hendak memeriksakan binatang-binatang peliharaan mereka. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, dari ruang belakang muncul seorang perawat yang mendorong semacam ranjang rumah sakit dengan seekor anjing kecil terkulai di atasnya. Di belakang si perawat, seorang perempuan yang menangis sesenggukan berjalan mengikuti. Ya pastilah majikan si anjing yang kelihatan sudah tak bernyawa itu. Perasaanku jadi makin tak karuan. Aku lalu memandang Otis yang kelihatan semakin lemah, seolah-olah ia juga sebentar lagi akan memeluk sang maut. Namun dalam kondisi ini, aku malah berpikir untuk menghubungi Selma. Aku akan bilang kalau aku menemukan Otis di sekitar tempat sampah dekat indekosku tadi. Dan karena ia tampak lemah, aku segera membawanya ke klinik. Aku selalu perhatian terhadap kucing karena mereka salah satu binatang yang berusaha memahami manusia dan berteman dengan manusia. Beberapa waktu sebelum menemukan Otis, aku juga sempat menolong kucing lain yang kondisinya pun menyedihkan.
Demikianlah narasi yang akan kugunakan untuk perkenalan singkat kami. Sebagai pengarang, tentu aku bisa menyusun kata-kata yang terdengar meyakinkan walaupun sebagian besar hanya dusta belaka. Selma bergegas meluncur dari kampus begitu aku mengontaknya sesuai nomor telepon yang tertulis pada kalung di leher Otis. Ketika ia sampai ke klinik, aku dan Otis masih menanti di bangku antrian. Ia langsung memeluk Otis dan menciumi binatang tersebut seakan-akan mencium bayinya sendiri. Saat itu, aku lihat ia bahkan nyaris menitikkan air mata. Setelah ia menumpahkan seluruh perasaan cemasnya, barulah kami mengobrol agak panjang sembari menunggu antrian. Akhirnya aku memiliki kesempatan untuk mengamati perempuan yang terus menghantuiku ini lebih dekat dan lebih jelas daripada kemarin-kemarin. Namun sesaat kemudian aku sadar bahwa perempuan itulah yang justru mengamatiku. Ia duduk di sampingku dan memandang persis ke arahku sambil tersenyum seakan-akan ia tertarik kepadaku. Ini pertarungan mental, pikirku. Lalu aku membalas tatapan dan senyumannya saat itu. Aku tidak bisa membiarkan perempuan ini berkuasa atas diriku. Tapi aku harus mengakui, menghadapi sepasang mata coklatnya bukan perkara mudah. Aku bahkan hampir memalingkan muka setelah 5 detik memandangi wajahnya yang seputih gading. Dan entah mengapa, seketika itu aku merasakan suasana melankolik yang sama seperti saat aku memandangi gerimis di pagi buta. Aku berusaha menguasai obrolan dengan terlebih dahulu menceritakan bagaimana aku bisa menemukan kucing cacat itu sesuai skenario yang telah kususun. Selma tampak mempercayaiku tanpa sanksi karena tak mengenalku. Ia tentu saja tak mengetahui bahwa aku memiliki motif terselubung untuk menculik Otis. Dengan polos, ia berkali-kali mengucap terima kasih dan ingin memberikan hadiah kepadaku sebagaimana yang ia janjikan di media sosial. Aku berusaha menolak secara halus ketika ia menawariku sejumlah uang. Lalu ia memberiku beberapa pilihan dengan agak memaksa. Aku mengulur waktu dengan dalih akan menentukan pilihan usai Otis diperiksa. Lalu aku mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan beberapa hal tentang dirinya. Dan dari situlah aku bisa memastikan bahwa ia mengambil program master di universitas yang sama dengan Rendra. Satu hal yang sebelumnya cuma kuduga dari postingan-postingan Instagramnya. Mereka juga ternyata sama-sama berada di jurusan kajian budaya dan media. Meski Selma satu angkatan di bawah temanku itu. Kalau kau mempertanyakan banyak ketidakadilan di dunia ini dan punya rencana lanjut studi, aku pikir kau bisa mencoba jurusanku. Tapi kau mungkin akan depresi karena teori-teori kritis atau orang-orang posmo hanya akan semakin membuatmu bingung dengan kebenaran di dunia ini. Mungkin kedengarannya lebay, tapi sejak berkuliah di sana aku jadi sulit hidup tenang dan sulit bahagia karena selalu curiga. Jangan-jangan aku sedang berada dalam kesadaran semu. Aku selalu mempertanyakan berbagai hal di hidupku. Mempertanyakan pendapat-pendapatku maupun keyakinanku. Sampai-sampai aku sulit mempercayai apapun lagi. Bahkan sementara ini aku memutuskan untuk beristirahat sebentar dari agama. Aku agak terkejut dengan pernyataannya. Tapi saat aku mencoba lebih jauh untuk mengulik alasan yang membuat ia pada akhirnya beristirahat dari agama, ia hanya tersenyum dan membiarkan pertanyaanku menggantung begitu saja tanpa jawaban. Alih-alih menjawabku, ia justru mengalihkan pembicaraan dan anehnya, aku pun ikut tanpa secuil pun perlawanan.
Barangkali karena ia tiba-tiba menanyakan beberapa hal personal tentang diriku, sehingga aku pun teralihkan dengan mudah. Dalam pandanganku, Selma menampakkan sikap yang jauh berbeda dengan Rendra. Sementara lelaki itu selalu ingin menjadi pusat perhatian. Perempuan di hadapanku sekarang ini justru menaruh perhatian lebih terhadap pribadi lawan bicaranya. Aku pun cukup nyaman menceritakan beberapa hal kecil tentang diriku, seperti fakta bahwa aku suka menulis cerita pendek berdasarkan orang-orang yang aku amati, dan untuk itulah aku ingin menjadi seorang pengamat yang hebat. Hampir 40 menit lamanya, Selma membuatku terus memutahkan cerita-cerita mengenai diriku sampai terdengar suara dokter memanggil nama Otis ke ruang pemeriksaan. Lalu aku sadar betapa perempuan ini dengan mudah membuatku seperti kena hipnotis. Kemudian membuka pintu rumah begitu saja dan membiarkan dirinya, yang adalah orang asing, masuk ke dalam dan melihat-lihat dengan leluasa. Aku merasa kalah dan tak berdaya dalam pengaruh sihir matanya. Sehingga aku bertekad untuk membalik keadaan setelah pemeriksaan Otis rampung. Aku akan membuat perempuan ini membuka dirinya dengan mudah sebagaimana ia melakukan kepadaku. Aku memikirkan berbagai skenario selagi Otis diperiksa. Dokter hewan di klinik tersebut tak memberitahu kami secara pasti mengenai penyakit kucing berkaki 3 itu. Ia hanya mengatakan Otis kemungkinan stres dan perlu diresepkan beberapa obat yang harganya jauh lebih mahal ketimbang obat manusia. Dan begitulah pertemuan kami hari itu berlanjut dengan Selma mentraktirku makan di sebuah restoran yang berada di kawasan Pakem. Kali ini aku langsung menerima ketika ia mengajaknya. Aku merasa tertantang untuk membalas kekalahan dominasiku dalam percakapan tadi. Restoran yang terletak di daerah Pakem itu memiliki 2 bangunan dan semua berbentuk pendopo yang ditata saling berhadapan dengan kolam besar berisi ikan-ikan koi di tengahnya. Suasana tempatnya cukup membuat nyaman karena terletak di tepi sungai dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Paling tidak, kau bisa merasakan udara mengalir dengan sejuk dan untuk sesaat menikmati ketenangan yang jauh dari suasana hiruk-pikuk jalanan kota. Kami duduk di kursi yang menghadap ke arah sungai, sementara Otis berada di dalam keranjang tertidur pulas dalam damai setelah dokter menyuntiknya dengan obat entah apa. Selma memposting beberapa foto kucing itu di Instastory dan membubuhkan tulisan-tulisan menerangkan betapa ia sangat bahagia karena kucing itu ketemu dalam kondisi utuh. Kemudian ia berfoto denganku, menandai akunku dan menulis keterangan di Instastory-nya seolah-olah aku seorang pahlawan yang berjasa besar dalam hidupnya. Terus terang, aku merasa begitu senang saat melihat wajah Selma dari posisi samping. Ketika si milir angin meniup bagian poni rambut seginya, rasa senang itu cukup aneh karena ia merefleksikan kerinduanku akan sesuatu yang sublim di masa yang jauh. Bagaimana bisa demikian, aku pun tidak tahu. Namun saat mengalihkan pandangan ke sungai, aku tiba-tiba membayangkan jasad Rendra yang mengapung di embung dan seketika aku merasa aneh. Apakah Selma tidak pernah memikirkan kematian lelaki yang sakit karena mencintai itu? Tiba-tiba aku membatin seperti itu. Ia sendiri masih menatap layar ponsel, mungkin sedang membalas pesan dari kawan-kawannya. Sementara aku masih terjebak dalam keadaan aneh karena teringat Rendra yang malang. Di satu sisi, dan sulit menolak untuk tak mengagumi mantan kekasihnya. Di sisi lain, kami berada dalam kondisi seperti ini dalam beberapa saat, hingga pelayan datang membawa makanan dan minuman yang kami pesan.
Selma menyebut restoran ini sebagai tempat favoritnya untuk merayakan momen-momen tertentu. Dan sekarang, katanya, momen itu adalah kembalinya Otis. Meskipun dalam kondisi tidak terlalu sehat. Ia memesan sup ayam dan teh poci, sedangkan aku nasi goreng seafood dan susu kocok. Semua makanan di restoran ini sangat cocok di lidahnya. Begitu ia bilang, tapi yang paling ia suka adalah sup ayamnya yang disajikan sama sekali tanpa sayuran. Aku bahkan berani bilang kalau ini sup ayam terlezat di seluruh Yogyakarta. Ia menegaskan. Memang harganya bukan standar mahasiswa sih, tapi memang aku sekarang masih memperoleh subsidi orang tua. Aku akan sering merayakan banyak hal dengan makan sup ayam di sini. Soalnya kalau nanti aku sudah lulus program master dan harus bekerja sebagai dosen dengan standar upah menyedihkan Jogja, aku mungkin tidak akan terlalu menikmatinya lagi. Ia kemudian membahas lebih jauh alasan kenapa ia berencana menetap di Jogja. Sekalipun ia tahu betul, kalau bukan orang kaya, satu-satunya harapan untuk membangun atau membeli rumah di sini hanya dengan berhutang dan kita bisa jadi akan menghabiskan hampir separuh hidup untuk melunasinya. Padahal tuntutan ekonomi, gaya hidup dan segala macamnya juga pasti akan terus bertambah seiring berlalunya waktu. Sehingga seorang akademisi sepertinya mesti sering-sering memeras otak dan tenaga supaya tidak melarat serta tertinggal. Jujur saja, sulit membayangkan aku akan hidup di kota lain dan bergumul dengan orang-orang yang tidak punya ketertarikan terhadap hal-hal bernuansa akademik. Maksudku, aku pasti bosan kalau setiap hari cuma nongkrong dengan orang-orang yang lebih serius membahas acara makan malam di mana ketimbang mendiskusikan pemikiran Habermas atau hakikat komunikasi atau semacamnya, tuturnya. Aku tahu berbagai kesulitan yang mungkin kuhadapi begitu memulai karir di sini. Tapi aku menerimanya dan aku sudah siap. Begitulah chapter 7 dari Kronik Pembunuhan Selma yang ditulis oleh Akhyat Sulhan. Perlu aku kasih tahu juga, beberapa hari yang lalu saya juga bertemu dengan penulis yaitu Akhyat Sulhan untuk membicarakan sampai chapter berapa saya harus membaca, dan ia menjawab sampai dengan chapter 7. Dan maka dari itu, ini adalah episode terakhir dari Kronik Pembunuhan Selma yang saya bacakan di Baca Lantang Radio. Maka dari itu, terima kasih selama ini telah menyimak dan ikutilah kami untuk bacaan-bacaan selanjutnya. Terima kasih.